Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembahasan soal USP BKS Matematika Wajib tahun 2020. Selamat belajar. Oke, ini adalah soal nomor 1. Diketahui fungsi G di X adalah 2X min 4, sedangkan F bundaran G di X adalah 7X plus 3 per 5X min 9. Yang ditanyakan adalah fungsi F ketika X-nya sama dengan 0. Oke, ini adalah materi fungsi pada kelas 10 semester 2. Submaterinya adalah komposisi fungsi. Kita tahu bahwa F bundaran G ini adalah 7X plus 3 per 5X min 9. Kemudian bisa saya tulis bahwa F ini karena bundaran, berarti dalam kurung lagi G X adalah sekian yang diketahui. Kemudian diketahui Gx-nya, berarti bisa kita substitusi ke sini. 2X min 4 ini adalah berarti kita mencari fungsi sebelah kiri atau fungsi F-nya. Nah, bisa pakai cara bahwa fungsi Gx ini bisa kita misalkan. Misal seperti ini, 2X min 4 ini sama dengan A, sehingga kita nanti otak-atik kita butuhnya adalah X, karena kita butuhnya memang adalah Fx. Kalau ini saya pindah ruas, berarti jadi sekian, 2X sama dengan A plus 4, sehingga X-nya sama dengan A plus 4 per 2. Selanjutnya, kalau sudah diketahui ini, bisa kita substitusi pada masing-masing X di sini. X-nya untuk yang bagian atas adalah A plus 4 per 2, bagian bawah adalah A plus 4 per 2, berarti tinggal kita substitusikan. Nah, karena yang ditanyakan adalah X-nya dia sama dengan 0, berarti bisa kita substitusikan pada masing-masing nilai A yang ada di sini, sehingga dapat ketemu sekian. Kalau kita hitung lagi, berarti ini 4 per 2 berarti dia sama dengan 2, ini juga 4 per 2 dia sama dengan 2, sehingga kalau saya hitung berarti 14 ditambah 3 untuk bagian pembilang dan bagian penyebutnya adalah 10 min 3, berarti F jika X nya dia sama dengan 0 hasilnya adalah 17 per 7. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah materi peluang kejadian di kelas 12 dengan submateri adalah notasi faktorial. Diketahui sekian, A plus 1 faktorial dibagi A min 1 faktorial, dia sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah nilai A jika A-nya positif. Berarti langkah pertama kita jabarkan dulu faktorialnya ini. Kita lihat bagian pembilang dan penyebut ini adalah besar yang atas atau besar yang bagian pembilang, berarti bisa kita jabarkan bagian pembilangnya, kita hitung mundur. Nah, seperti ini ya, kita ingat faktorial itu adalah, misal saya punya n faktorial, dia sama dengan n dikali mundur, n-1 kali n-2 sampai terakhirnya adalah 3 kali 2, ini harus terakhir sama dengan kali 1. Kemudian ini kalau saya hitung mundur A plus 2, maksud saya A plus 1 dikalikan dengan A, terus dikali A min 1, berhenti di sini karena nanti bisa kita sederhanakan dengan yang bagian penyebut, sama dengan 6. Nah, bisa kita sederhanakan sehingga memperoleh bentuk ini. A plus 1 dikali A sama dengan 6, berarti yang bagian kiri atau ruas kiri menghasilkan A kuadrat plus 6 sama dengan 6. Berarti A plus A kuadrat ditambah A min 6 sama dengan 0, sehingga bisa kita faktorkan jadi sekian, A plus 3 A min 2, berarti A nya yang pertama ketemu min 3 atau A nya ketemu 2. Karena yang dibutuhkan adalah yang bagian positif, berarti hasilnya adalah A sama dengan 2 sesuai syarat soal. Oke, lanjut ke nomor 3. Diketahui sebuah matriks dengan urut 23 kali 3 seperti ini. Kemudian diketahui lagi determinannya adalah negatif 4. Yang ditanyakan adalah nilai C. Otomatis ini adalah materi matriks di kelas 11 semester 1 ya, dengan submateri determinan matriks.
Oke, yang pertama, kita tahu bahwa diketahui dari soal determinan matriks adalah negatif 4. Kemudian kita letakkan matriksnya, ini elemen-elemen matriksnya yaitu yang ordo 3x3 tadi diletakkan di sini. Kita buktikan atau kita cari bahwa ruas kiri dia harus sama dengan negatif 4. Kita tahu bahwa mencari determinan itu adalah dari diagonal utama nanti dikurangi dengan diagonal samping, atau bisa juga kita buat dengan bantuan pencerminan seperti ini. Kolom 1 ditulis lagi di sini, ini kolom 2 ditulis lagi di sini. Yang pertama otomatis kita harus mencari diagonal utama, berarti 1 kali C kali 3 hasilnya adalah tinggal tulis 3C. Begitu juga dengan ini 0 kali 4 kali 5 berarti jelas 0. Kemudian ini 1 kali 2 kali 0, 0. Berarti tinggal dikurangi dengan diagonal sampingnya. Ganti diagonal sampingnya berarti yang ini ya. Tinggal dikurangi, boleh dari sini dulu boleh, dari sini dulu boleh, terserah. Untuk lebih amannya kita gunakan tanda kurung. Dikurangi seperti ini. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja, hasilnya ketemunya adalah 3C. Ini 00 tidak perlu dihitung, berarti 3C min 5C sama dengan negatif 4. Negatif 2C sama dengan negatif 4, otomatis nilai C nya adalah 2. Kemudian untuk soal yang nomor 4, diketahui gambar seperti ini. Di sini adalah posisi tari, di sini posisi IVA, dan di sini tamannya. Soalnya adalah tari dan IVA berdiri pada jarak 300 meter maksud saya. Mereka akan berjalan bersamaan pada waktu yang sama ke sebuah taman. Berarti dari tari dan IVA sama-sama berjalan ke taman. Tari berjalan dengan kecepatan 200 meter per sekon. Jika mereka berdua tiba di taman pada waktu yang sama, kecepatan IVA berjalan adalah, jadi yang ditanyakan adalah kecepatan jalan IVA. Ini adalah materi trigonometri di kelas 10 semester 2. Dengan submaterinya bisa saya simpulkan submaterinya adalah aturan sin. Oke, yang pertama kalau saya gambar ulang kecepatan berjalannya tari dari tari ke taman tadi 200 meter per sekon. IVA yang ditanyakan saya anggap dengan X. Ini 135 derajat, otomatis bisa kita cari dari sudut segitiga, jumlahnya adalah 180. Berarti 180 tinggal dikurangi 30 dikurangi 15, hasilnya adalah 135. Berarti kalau kita pakai aturan sin kan gini ya, A per sin A, B per sin B, C per sin C. Ingat yang di atas atau bagian pembilang ini adalah panjang sisi. Tinggal kita cari misal X, otomatis X ini ada di depan sudutnya 30 derajat. Berarti X per sin 30 sama dengan 200 yang ini per sin 135. Kalau kita hitung, ingat sin 135 sudut berelasi ya, ini sama nilainya dengan sin 45. Karena dia di kuadran 2, otomatis sin 135 nilainya adalah positif untuk nilai sin. Kalau saya tulis hasilnya seperti ini sama dengan sin 45, kita bisa sederhanakan setengahnya, berarti X nya itu sama dengan, nah ini ya, bawahnya otomatis ini sisa 1, berarti X nya sama dengan 200 per akar 2, kita rasionalkan, dikalikan akar 2 per akar 2, hasilnya adalah 100 akar 2. Berarti kecepatan IVA berjalan adalah 100 akar 2 meter per sekon. Soal nomor 5, diketahui titik P 5,1 dirotasikan dengan titik pusat adalah 3,2 sejauh 90 derajat searah. Ingat ya, di sini ada kata searah jarum jam. Yang ditanyakan adalah bayangan titik B. Ini adalah materi transformasi di semester 1 kelas 11 dan submaterinya adalah rotasi. Oke, kita tahu bahwa rotasi itu bernilai positif ketika berlawanan arah jarum jam. Sedangkan di soal tadi adalah diketahui dia searah jarum jam. Berarti kalau kita tahu rumus
rotasi sudut alfa dengan alfanya 90, pusatnya A, B, titik semulanya X, Y, maka rumusnya adalah ini. Cos alfa min sin alfa, alfanya kan sudah diketahui 90 ya. Sin alfa, cos alfa. Ini titik semulanya, ini pusatnya, terus kemudian ditambahkan dengan pusat lagi. Kemudian kita kembalikan ke kondisi soal bahwa sudutnya adalah searah jarum jam dengan alfa 90 dengan pusat 3,2, titik semulanya 5,-1. Berarti rumusnya sekarang menjadi begini. Karena searah jarum jam berarti nilainya adalah negatif sudutnya. Ini tinggal kita substitusi dengan titik semula. Di sini tinggal kita substitusi dengan pusat. Terakhir kita tambahkan dengan pusatnya. Kita tahu bahwa nilai cos 90 atau cos min 90 nilainya adalah 0. Kemudian sin 90 nilainya sebenarnya adalah 1. Berhubung di sini negatif, berarti nilainya di sini berganti jadi negatif. Kemudian ini kita kurangi dulu karena di sini ada tanda kurung ya. 5 dikurangi 3 berarti hasilnya 2. Min 1 dikurangi 2 hasilnya adalah min 3. Operasinya ingat yang kita dahulukan adalah perkalian, baru terakhir dijumlahkan. Perkalian matriks, ingat perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Berarti yang pertama hasilnya berarti 0 kali 2 0 ditambah 1 kali min 3 hasilnya adalah min 3. Begitu juga dengan baris kedua kolom ini, kolom pertama. Hasilnya sekian. Kalau dijumlahkan berarti bayangannya adalah berada di titik 0,0.